Selamat datang di Mas Rom Toys ngomongin mainan episode ke-6 di minggu ketiga bulan Juli 2020. Gimana kabarnya? Untuk mainan sendiri dapat kabar sudah mulai banyak yang bisa berangkat ya. Jadi beberapa pengiriman sudah bisa berangkat. Jadi mungkin mainan yang tertahan dari awal tahun mungkin bisa segera sampai. Oh ya, untuk fase info mainan sendiri masih agak melambat ya. Mungkin dari Bandai mungkin masih mengejar produksi barang-barang yang sempat tertunda karena pas wabah kemarin mungkin tidak boleh masuk full karyawan ya. Jadi mungkin sekarang lagi mengejar produksi sehingga bisa memenuhi target. Dan ya efeknya beberapa mainan juga diundur rilisnya. Tapi ya banyak info menarik. Biar kita tetap semangat. Oke, info yang pertama kita ada Gundam Freedom 1:1. Ya, ini jadi strategi dari Sunrise. Sunrise itu yang punya lisensinya Gundam untuk menambah ekspansi bisnisnya. Dan akhirnya akan dibangun Gundam dengan skala 1:1 di Shanghai, Cina. Tepatnya di depan Mitsui Shopping Park. Dan ini direncanakan selesai di tahun depan 2021. Cina sendiri juga sebenarnya salah satu pasar Gundam yang cukup besar banget. Jadi ya cukup menarik Sunrise buat buat ikonik Gundam Freedom di Cina. Gundam Freedom ini juga sadis ya, karena kalau kita lihat sebelumnya di RX-78, di Unicorn itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget gitu dari desain. Nah, Freedom ini cukup ribet karena kan sayapnya cukup besar gitu. Dan ya Freedom juga salah satu anak kesayangan Bandai lah. Bandai kan nggak jauh-jauh kalau ada model kit baru antara RX-78, Unicorn, Wing Gundam, atau Freedom. Dan dari infonya juga di sana akan dibangun sejenis Gundam base seperti Gundam base Odaiba. Jadi kemungkinan besar akan ada gunpla eksklusif di sana. Dan karena ini spesialnya Freedom, jadi bakal banyak versi Freedom di sana gitu. Antara Freedom Gundam Base Limited, Gundam Base Clear. Nah, bagi penggemar Freedom atau Gundam Seed, pastikan ini jadi destinasi wisata kalian. Mungkin nanti ya, beberapa tahun depan 2022 mungkin, setelah mungkin corona sudah mereda, untuk ya spot memorable pencinta Gundam sana. Oke, selanjutnya kita ada dari Gunpla by Bandai, Gundam Sandrock Armadillo set. Harganya 6.380 yen, rilis Oktober 2020. Di seller Indo pada buka harga sekitar 1,3 sampai 1,4 juta rupiah. Seri ini sebenarnya buat selebrasi ya, 25 tahun Gundam Wing, bayangkan 25 tahun. Jadi ini ya sebenarnya udah beruntun dari tahun sebelumnya juga ya. Jadi dari seri Wing ada seri dari manga, yaitu Gundam Wing Glory of Loser. Nah, di Glory of Loser ini semua Gundam utamanya itu dapat ornamen tambahan atau dapat equipment tambahan. Nah, dari si Wing Zero dapat Zuer Drake, Death Sky dapat Rosette ornamen, Heavy Arms dapat Eagle ornamen, Shenlong dapat Liaoya ornamen, dan Sandrock dapat Armadillo ornamen. Seri harga ini cukup sadis sih karena hampir 2 kalinya ya karena efek Bandai, dan itu benar-benar kalian dapat MG Sandrock yang seperti normal. Jadi bagi kalian yang sudah koleksi dan nanggung, silahkan segera hubungi seller-seller kalian. Oke, selanjutnya ada Moderoid Patlabor. Moderoid ya, jadi bukan dari Bandai. Nah, dari Patlabor ini ukuran 1:60
AV98 Ingram plus Bulldog set. Ini harganya 4.818 yen. Rilis Desember 2020. Kalau di seller Indo sekitar 730 sampai 750 ribu rupiah. Seri Mecha Classic 4 labor cukup memorial lah di Indonesia. Ini jadi ada versi moderate-nya dengan lengkap dengan senjata dan prepaint part. Yang kemungkinan part muka sudah dicat dari pabrik. Dapat beberapa optional hand, dapat shotgun, handgun, dan ada part-part lainnya, dan juga bisa berubah ke Ingram 2. Jadi dikasih part pengganti buat jadi ke Ingram 2 dan aksesoris lainnya. Nah, untuk yang satu set ini kita dapat bisa skin Ingram versus Bulldog-nya. Nah, apabila kalian merasa mahal, nggak demen Bulldog-nya juga, nah moderate-nya mengeluarkan versi Ingramnya saja. Jadi harganya 3.455 yen, rilis sama Desember 2020. Di seller Indo harganya 525.000 sampai 550.000. Lumayan kan, beda 200 ribuan. Dan ini benar-benar sama seperti yang di set di atas untuk Ingramnya, minus set untuk Bulldog saja. Gitu. Jadi berbeda, dapat semua sama, senjata sama, dapat part buat ke Ingram 2 juga. Jadi ya, silahkan pilih mau yang mana. Untuk yang bagi yang mau koleksi, bisa beli keduanya ya, dapat biar bisa bikin Ingram 1 dan Ingram 2 untuk dipajang. Jadi dapat Ingram 1, Ingram 2, dan Bulldog. Oke, selanjutnya ada Sodo Game. Ini di divisi Bandai Candy merilis Sodo Chronicle, Kamen Rider Game. Ini lini khusus Sodo ya, jadi beda dari yang Zero One yang campur-campur. Ini lebih fokus di mana satu set, satu box itu bakal hanya untuk satu seri Kamen Rider dengan update khusus yang membuat ini lebih cakep dari segi warna dan detail dari Sodo biasa. Nah, untuk Sodo Game ini juga mengalami peningkatan ya dari Sodo Chronicle Kuga yang udah rilis sebelumnya. Dari sendi-sendi, dari artikulasi, jadi ini terlihat lebih oke lah. Dan seperti Sodo lainnya, untuk dapat satu karakter utuh kita butuh 2 box. Jadi dari Sodo itu biasanya dapat 2 bagian badan dan bagian armor. Kalau di Sodo sebelumnya Kuga itu box 1 isinya body Kuga polos dan box 2 isinya armor Kuga tergantung form yang diinginkan. Nah, untuk game sendiri ini, box 1 merupakan body Kamen Rider-nya. Jadi Gaib, Baron, Ryugen, dan Zangetsu. Dan box 2 adalah armornya. Untuk harganya sendiri mungkin nggak akan jauh beda dari Kuga ya. Kalau di Indo sekitar 175.000 sampai 200.000 per satu set, 2 box Kamen Rider dan armor. Mungkin akan lebih mahal jika peminatnya lebih banyak dari stoknya ya. Nah, dari satu set ini juga ya seperti tadi, kalian nggak hanya dapat The Game, kalian dapat Baron, dapat Ryugen, dapat Zangetsu, plus armornya masing-masing, armor dasar ya. Dan ya seperti seri Game, itu bisa tukeran armor. Jadi Game nggak harus orange armor, jadi bisa pakai armornya Baron. Dan di sini benar-benar bisa dilakuin, jadi itu menarik banget. Dan kita tinggal tunggu aja versi armor lainnya dan versi Kamen Rider lainnya, karena Kamen Rider di seri Game cukup banyak. Dan untuk seri yang sebelumnya Kuga yang reguler itu hanya ya form normalnya, untuk form lainnya jatuhnya ke P Bandai. Jadi mungkin Game nanti form Kachidoki atau form Kiwami akan muncul di P Bandai, atau malah rider-rider lainnya juga muncul di P Bandai. Dan bagi kalian yang koleksi Sodo, ini salah satu yang wajib dinantikan lah, ini keren soalnya. Selamat mengoleksi. Oke, selanjutnya ada dari Super Minipla. Jadi beberapa waktu yang lalu cukup ramai
rumor Super Minipla dari Brave series ya. Brave series ya seperti Golgaigar. Nah, ada seri yang cukup terkenal lagi juga, Brave Command Deck One. Nah, akhirnya jadi Miniplanya. Bandai mengumumkan akan merilis Super Minipla Brave Command Deck One. Ini seri dari tahun 96. Ya pokoknya saat itu anime mecha lagi berjaya lah. Hampir terus-terusan berturut-turut keluarin seri robot di anime. Gitu. Dan Brave series ini juga lebih nonjolin gabungan ya, mirip kayak Transformers cuman dan dia bisa bergabung jadi lebih besar gitu. Dan itu bisa dilakukan di Super Minipla ini. Dan untuk Dakwon sendiri ini sebenarnya robotnya terdiri dari mobil polisi, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran plus pesawat. Nah, di serinya sendiri mobil polisi ini kan bisa berubah menjadi robot Blackfire untuk bertarung, dan nanti si Blackfire ini bisa bergabung ke pesawat plus ambulans plus pemadam kebakaran yang buat menjadi Fire Deck One. Nah, karena masalah skala Super Minipla sendiri, kita dapat versi Deckfire versi kecil dan versi besar ya. Jadi dapat mobil polisinya versi kecil dan versi besar. Versi kecilnya buat gabungin ke pesawatnya nanti bakal bentuk Fire Deck One, dan yang Deckfire versi besarnya ya buat jadi bentuk robot aja. Dan seperti biasa ya untuk Super Minipla Brave series ini tuh artikulasinya sangat diperhatikan lah, soalnya dia untuk dipajang bisa melakukan pose ikonik, jadi sangat ditunggu. Oke, sekian Max from Toys ngomongin mainan episode ke-6. Barang-barang sudah bisa berangkat dari Jepang, semoga cepat sampai ke Indonesia, bisa cepat sampai tanpa ada masalah. Dan seperti biasa, komen apa yang paling kalian tunggu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.